Ini bulan Desember lah, yang pasti anak-anak juga nggak bakal lupa hari ini hari yang sungguh spesial ya. Oh, apa ini? Karena minggu ini minggu Advent kedua. Oh, oke. Ya, minggu yang mempersiapkan kita menuju ke menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Ya, Advent kedua, seneng banget. Gimana nih Lause Malvian udah persiapan apa nih untuk Natal nih? Wah, seperti yang Lause kita lakukan sekarang, kita sudah mempersiapkan, lihat nih dekorasi Natal yang indah-indah. Iya ya. Ini ada kado-kado gitu ya. Anak-anak juga di rumah mungkin ya Lause ya udah mulai hias-hias pohon Natal. Lause iya hias kan? pohon Natal nggak? Tahun ini harusnya iya, tapi belum Lause. Aku belum sempet. Anak-anak mungkin udah ya di rumah ya. Udah kali ya. Aku udah nggak sabar nih Lause mau ibadah ya kita hari ini ya. Iya, betul sekali. Anak-anak udah siap belum? Iya. Ya pastinya udah siap ya. Iya. Yuk anak-anak, kita semua hari ini mau beribadah untuk menyambut kelahiran Tuhan, karena hari ini minggu Advent yang kedua kita mau mempersiapkan diri kita ya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang yuk Lause undang kita bangkit berdiri. Kalau malaikat memuji Tuhan, kalau para gembala juga bersorak ya Lause ya. Kita juga mau datang untuk memuji Tuhan ya. Iya, yuk betul. Kita nyanyikan pujian Dengar Malak Memuji, Mulia Bagi Sang Raja. Oke. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi anak-anak. Kita mau bersuka cita karena damai Tuhan turun atas kita semua. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, mulia bagi Sang Raja. Iya, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Yuk kita semua sama-sama mau berdoa, minta Lause Malvian ya buka dalam doa. Siap Lause. Yuk anak-anak kita berdoa ya. Tuhan, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur karena minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Kami diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Karena itu berkati puji-pujian kami Tuhan, dan terutama firman yang akan kami dengar, biar itu dapat bertumbuh subur dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan dari awal hingga selesainya ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan saja yang akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, sungguh luar biasa ya Lause ya. Senang banget dong. Nah, Lause udah siapin itu enggak dekorasi Natal enggak di rumahnya?
Di rumah, iya aku udah mulain loh, Oh, udah? siap-siap, iya siap-siap kumpulin dulu nih. Oh, Kan pohon mesti lihat di Natalnya. gudang ya. Oh iya iya iya. Lihat di gudang nih, pohon Natalnya, bola-bolanya, aku udah siap. Sudah siapin? Ih, aku pengen loh, tapi kayaknya nggak sempet lah, tapi Iya. udah ngedekor gereja, udah happy deh. Anak-anak di rumah gimana anak-anak nih? Ih, jangan-jangan udah ada juga nih. Mami, papi, bahkan kamu nih mungkin udah mulai dekor-dekor suasana Natal nih Lause ya. Iya, jangan-jangan udah ada lonceng-loncengnya juga tuh. Lonceng-lonceng Iya. Natal tuh. Yang bunyi. Ding dong, ting ting ting. Nah anak-anak, karena untuk menyambut Natal nih kita mau bersuka cita ya. Iya. Yuk kita menyanyikan lagu Sing Noel Noel, Yeay. Ring the Christmas Bell. Oke, Lasa. Dengan sukacita ya anak-anak ya, kita menyanyikan pujian ini. Sing Noel, Noel, ring the Christmas bell. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Come together one and all, ding dong ding. Happy song of joy we bring to the newborn King. Sing Noel Noel, 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 ring the Christmas bell. ring the Christmas bell. Katakan ding dong ding. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Sekali lagi ya anak-anak ya, kita katakan Sing Noel Noel. Sing Noel, Noel, ring the Christmas bell. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Every girl, Every girl, every boy, ding dong ding. Open up your heart and sing to the newborn King. Sing Noel, Noel, ring the Christmas bell. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. wah kalau suasana udah mau mendekati Natal ini ya Lause ya, Iya. meriah banget ya. Bener. Bukan cuman di rumah kita, Betul bukan sekali. cuman di gereja juga, tapi di mall mana-mana juga, ya. Di mana-mana. Iya, mereka sudah dekorasi Natal luar biasa ya. Berarti Natal itu selalu memberikan sukacita, sukaria di hati ya, Lasa ya. Ada hari itu adalah hari yang spesial karena di hari itu Tuhan Yesus lahir buat kita. Benar. Ih, senang sekali. Iya, ada damai ya Lause Iya ya. banget. Nah, anak-anak kita mau tetap bersukacita, kita menyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi anak-anak ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan
ada sukacita Tuhan Iya. di dalam hati kita ya. Pastinya. Di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini mungkin nggak semua dari kita ya mengalami hari yang baik ya Lause ya, karena masa pandemi ini ya. Betul. Tapi nggak boleh kekurangan sukacita ya Lause Iya. ya. Walaupun mungkin gara-gara COVID ada keluarga kita yang meninggal, tapi kita nggak boleh sedih ya. Iya. Karena kan tadi lagunya bilang apa Lause? Bersukaria karena damai. Iya, yang damai Tuhan berikan. ada di dalam hati Senang kita banget. ya. Iya. Nah, saat ini anak-anak kita mau memberikan sesuatu nih untuk Tuhan ya. Iya, Memberikan persembahan. persembahan. Oh iya, Apa tuh? Kita mau berterima kasih nih. Oh iya. Untuk apa ya Lause ya? Kita mau berterima kasih untuk semua anak-anak Brave Kids Iya. yang luar biasa, yang sudah menabung, ada yang sudah bawa tabungannya Lause ke gereja. Iya betul sekali. Wow, luar biasa iya. ya. Kamu semua hebat Iya, loh. hebat. Karena persembahan yang kamu berikan itu bisa dapat membuat anak-anak atau teman-teman di panti asuhan merasakan kasih Tuhan Lause. Iya betul sekali ya. Mereka kan gak punya papa mama lagi ya Lause ya. Tapi Tuhan pakai anak-anak Brave Kids GKI Citra untuk jadi berkat buat Teman-teman anak-anak kita itu, ya. teman-teman kita itu yang ada di panti asuhan. Thank Terima you. kasih banyak ya anak-anak. Thank you semua. Terima kasih juga untuk Papa papi dan mami, mama, iya yang selalu Betul. support anak-anak, mengingatkan mereka Betul sekali. untuk belajar menabung dan Iya. berbagi. Thank you ya Papa dan Mama, ya Tuhan berkati selalu. Iya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan nih Ya. ya. Nah, anak-anak bisa scan QR melalui sini nih. QR yang ada di sini. Ya, yuk Sama-sama nih sama-sama kita. kita mau Iya. memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak, betapa bahagianya kita ya bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Walaupun hanya sedikit, tetapi Tuhan pasti akan bersuka cita. Yuk kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bibit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Ya, anak-anak, Ya. kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan memelihara dan memberkati kita. Pasti. Iya, yuk anak-anak kita mau bersyukur untuk persembahan kita. Kita bawa dalam doa ya, lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan buat kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Walaupun persembahan yang kami berikan tidak banyak, tetapi kami senang sekali diberikan kesempatan ini. Tuhan berkati persembahan kami untuk dipakai di sekolah minggu kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kami semua yang sudah menabung di sekolah minggu dan memberikannya kepada GKY Citra untuk nantinya disumbangkan ke panti asuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan menolong kami untuk bisa komitmen menabung hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan buat hidup kami, buat keluarga kami.
Untuk teman-teman kami yang masih belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Di lain kesempatan pasti ada waktunya kami bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita mau siapkan hati kita ya. Saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Iya, sabar nih, Advent kedua itu tentang apa lagi? Peace kayak gimana nih ya? Yang kayak gimana nih? Yuk kita mau dengerin sama-sama ya, anak-anak, siapkan hati. Kita mau nyanyikan pujian, Bapakku datang kepadamu. Kita menyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak-anak, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pujian ini begitu indah ya. Yuk kita menyanyikan sama-sama. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Wah, Lause, Iya. aku akan temenin Lause Andrian. Berarti Lause ini ya mesti siap-siap dengerin Iya, ya. aku duduk di situ Iya, dengerin. oke. Anak-anak juga pasti udah siap nih. Pasti Lause. dong. Ya, aku Ya. masuk dulu. Ya, oke. Oke, Bye. Halo Lause Andrian. Halo. Aduh, Wah. senang kan? Kita di nuansa yang berbeda nih Lause. Di nuansa yang udah berbau-bau Natal. Dengan topi, dengan apa lagi nih? Boneka rusa. Boneka juga dengan Hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah. Ada pohon Natal di belakang kita Wow. Lause. Siapa nih yang di rumah yang udah mulai dekor-dekor? Iya pasti sudah ada ya. Pasti ya, mungkin di rumah Iya. sama maminya atau sama Iya, mamanya ya. sama mami atau mungkin mama. sama budenya. Sudah dekor-dekor mau Natal nih ya. Iya, apalagi kan hari ini kita udah Advent kedua nih Lause. Betul. Minggu lalu anak-anak itu Advent yang pertama sama Lause Tommy. Jangan-jangan mereka udah lupa lagi. Ayo, apa ya? Tentang apa sih minggu lalu? Ayo. Itu yang paling penting loh Iya. daripada semua ini. Di Betul, Natal. diingat loh belajarnya apa minggu lalu. Advent yang satu tentang apa nih? Hope. Iya. Tentang harapan. Harapan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. gitu Betul ya. sekali.
Nah, yang kedua hari ini tentunya sama Lause Andrian. Wow. Sudah Ya. tidak asing lagi ya. Iya dong. Kalau gitu Lause, ayo Lause mau jelasin apa nih tentang peace nih, damai. Mau doa dulu nggak? Harus dong, Ya harus udah, doa dulu. Lause yang pimpin. Yuk, kita Ya. mau doa dulu. Sebelum hari ini kita akan mendengarkan cerita di Minggu Advent yang Kedua. Yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sepanjang tahun ini Tuhan boleh terus memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah melewati minggu demi minggu dan tiba waktunya Tuhan, kami sudah di bulan Desember. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, di Minggu Advent yang kedua kami akan belajar satu tema baru tentang damai. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, berkati kami semua Tuhan. Terlebih firman Tuhan boleh kami simpan di hati kami, boleh bertumbuh berbuah di hidup kami, dan boleh menjadi berkat bagi orang banyak sekalipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah. Lause, Ya. hari ini tadi Lause bilang tentang damai ya. Damai, emangnya damai itu apa sih Lause sebenarnya? Apalagi kan lihat sekarang tuh di beberapa negara kan tetap ada perang. Betul. Bilangnya ada damai di dunia ini, damai kayak gimana Lause? Betul. Coba Betul tuh. sih Lause Malvian, pasti juga adik-adik nonton di berita, apalagi kalau adik-adik sekarang sudah punya laptop sendiri ya, Ya. sudah punya Handphone, handphone gadget sendiri, sendiri ya. dan juga sudah punya sosmed sendiri ya, Instagram. Pasti di mana-mana lihat begitu banyak berita tentang hal-hal yang menakutkan ya, Ih, banget. penembakan lah, Iya, iya. peperangan lah, belum lagi hari-hari ini kita dengar ada virus baru lagi. Iya, Omikron itu loh. Aduh, Lause. yang kemarin aja belum beres, ini udah mau ada lagi. Jadi nggak tenang nih hati Lause. Betul. Belum lagi di rumah tuh kalau misalnya dengar papa mama ribut. Belum lagi di hari-hari damainya ini gimana? mungkin juga hari-hari minggu-minggu UAS ya, ujian-ujian Pusing. mungkin yang anak-anak sekolah ya. Makanya mana bisa damai sih Lause, damai macam apa sih? Kemarin udah mau bebas lagi. Iya, Jakarta udah level 1. iya. Naik lagi. Naik lagi levelnya, naik kelas ya. Naik udah kelas. mau bebas, udah mau kemana-mana, mungkin ada yang mungkin kemarin sudah sekolah lagi. Iya. Ya, Makanya mana bisa damai sih? Emangnya Lause Andrian mau cerita tentang damai apa kalau keadaannya kayak gitu? Bener nggak anak-anak? betul. Memang Bisa sih. damai. Sekalipun udah nggak terasa ya, udah masuk bulan Iya, Desember, tapi iya. hati juga jadi nggak damai, jadi nggak Iya, tenang, iya. jadi nggak tenang. Was-was juga loh sekarang. Banget lah Lause. Aduh. Jadi mikir juga, gimana kalau sampai di Indonesia Masuk. virus Omikronnya? Nggak Jadi ngerti. gimana nih tahun depan? Makanya, Aduh. gimana dong? Coba, Makanya Lause. memang kalau kita mau berbicara mengenai damai ya, Ya. mengenai hal-hal yang damai, Ya. hal-hal yang berarti itu membuat kita tenang, Ya. aman, enak di hati, memang akan susah dijelaskan kalau kita melihat keadaan dunia. Iya sih, tadi contoh-contoh kita udah banyak tuh, kayak serem. Memang susah untuk kita melihat keadaan dunia. Iya. Apalagi dunia kita tahu kan sekarang kita lagi hidup di dalam dunia yang Wah, bergejolak. bergejolak dan satu lagi loh, Apa tuh? DOSA. Oh ya pasti dong itu berdosa. Di dalam dunia yang berdosa. Di dalam dunia yang berdosa pasti hal-hal yang begitu umum terjadi. Iya benar ya. Dan semua kita bisa mengalami, apalagi kita bisa sakit, bisa pusing, menghadapi papa mama juga di rumah, atau Yuduh, mungkin nggak- masalah-masalah yang Iya. aduh berat, apalagi dengan pertemanan, mungkin Iya. yang udah punya teman, mungkin juga ada yang mungkin merasa, "Ih, Kakak adik di rumah juga bisa berantem. Berantem. Nggak damai Lause. aduh seolah-olah di mana ya rasa aman itu, di mana Di mana? rasa aman, Di di mana mana rasa rasa- tenang, di mana mana? rasa yang apa ya, yang sejuk kali ya." Di mana Lause? Aduh. Kayaknya susah deh. Ini juga nih yang Laus Andrian mau bilang, Apa yang tuh? pernah dialami juga oleh orang-orang Israel. Orang-orang Oh, Yahudi, iya, bangsa iya, Israel iya, iya. di zaman perjanjian baru. Iya ya. Oh berarti mereka juga pernah ngerasain seperti perasaan kita sekarang. Sama, perasaan yang dak-dikduk, yang dak-dikduk ya. Penuh ketakutan. Penuh ketakutan, tidak tentram, Tidak tenang. tidak tenang. Wow. Pokoknya mereka alami semua. Mereka pada waktu itu, kita tahu kan bangsa Israel pernah berada di zaman di mana mereka berjaya,
kuat, berkuasa karena Raja Daud tuh begitu hebat. Iya. Tapi mereka juga pernah berada di masa pembuangan. Tapi pernah juga berada di masa di mana mereka balik dari pembuangan. Nih, tunggu dulu loh. Iya. Pembuangan itu apa ini? Anak-anak jangan lupa lagi nih. Aduh, nanti anak-anak nggak tahu nih ya. Pokoknya kalau dengar kata buang kan nggak enak ya. Iya. Dibuang nggak enak. Dibuang. Nah, mereka karena berbuat dosa, menyembah berhala, jahat kepada orang-orang lain. Tuhan membuang mereka kepada bangsa-bangsa yang lebih besar yang jahat. Oh, jadi mereka di sana akhirnya mengalami banyak penganiayaan akibat dosa mereka juga. Iya. Dihukum sama Tuhan. Dihukum sama Tuhan. Oke, ngerti. Terus mereka setelah itu Tuhan bilang kalau mereka mau berubah dan taat, dan orang-orang yang taat itu akhirnya menanti jawaban Tuhan, mereka boleh balik dari pembuangan. Tapi setelah mereka kembali dari pembuangan, tahun berganti tahun, pemerintah semua berganti, mereka akhirnya hidup di dalam banyak sekali ini loh, Lause, banyak sekali bangsa-bangsa yang bermunculan berganti-ganti sampai akhirnya mereka masuk di zaman di mana zaman itu disebut dengan zaman di mana Tuhan tidak berbicara. Wah, jadi silent. Hah? Kok Tuhan nggak mau bicara Tuhan lagi? tidak berbicara. Nah, apa yang terjadi itu adik-adik kalau adik-adik kalau lihat Alkitab kan Alkitab itu kan ada masa perjanjian lama, ada masa perjanjian baru. Ya. Tapi di tengah-tengah itu ada masa juga. Oh, jadi antara perjanjian lama itu kitab Maleaki ke kitab Matius itu ada zamannya dong, ada iya, masanya. Ada masanya Lause. Ada masanya, itu disebut masa di mana Tuhan tidak berbicara, Tuhan berdiam. Selama berapa tahun sih? Kayaknya ratusan tahun ya, 400-an tahun ya? 400 tahun. Itu namanya kalau nggak salah, ingat nih, masa kegelapan ya. Bener nggak Lause? Bukan berarti Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak menolong mereka. Tapi memang di waktu itu tuh tidak ada nabi-nabi yang diutus. Seperti di masa-masa perjanjian lama, adik-adik tahu kan? Ada nabi-nabi yang Tuhan utus, Yesaya, Yeremia, yang Tuhan utus untuk berbicara. Tapi di waktu itu tidak ada lagi. Dan mereka juga memang kalau kita lihat di masa-masa Maleaki kan mereka mengecewakan Tuhan juga, melelaikan firman Tuhan juga. Jadi salah mereka juga. Dan bangsa berganti bangsa Israel, pokoknya mengikuti begitu banyak sejarah lah. Sampai akhirnya di perjanjian baru, mereka masuk dan dipimpin oleh bangsa yang namanya bangsa apa? RO. Hah? Apa ya? Apa itu? Romawi, dipimpin oleh bangsa Romawi. Mereka kembali lagi dijajah, ditindas oleh bangsa Romawi. Hidup nggak enak, hidup nggak tenang. Coba deh adik-adik kalau sudah pada sekolah nih, pada belajar masa-masa penjajahan Belanda sama Jepang. Ya kalau kita lihat sejarah ya, ini sejarah ya, kan nggak enak kan? Nggak enak. Nggak usah lihat sejarah lah. Coba deh kalau di rumah itu papa mama berantem, kakak adik berantem. Gimana sih? Enak. Itu kayak penuh dengan kekacauan di dalam Terus rumah. mungkin ada piring-piring di udara. Atau mungkin kata-kata kasar. Atau mungkin di rumah penuh dengan teriakan-teriakan. Mainan di Terus atau mungkin kita karena kita masih kecil dibilang sudah di kamar aja dikurung. Iya aduh. Kan gak enak kan? Seperti serem. itulah serem. Iya serem. Gak ada damai. Iya. Apalagi pada waktu itu bangsa Israel juga bangsa yang kecil ya. Udah dijajah sama bangsa Romawi, mereka jadi susah beribadah. Apalagi orang-orang Romawi pada waktu itu kan tidak menyembah seperti apa yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi mereka patung ya. Iya, mereka berbeda keyakinan, mereka susah di dalam beribadah, mereka juga dijajah karena mereka bukan bangsa yang memimpinnya Romawi. Terlebih kalau kita dipimpin oleh bangsa lain, ditindas, pasti kita banyak hal-hal yang harus ikutin aturan mereka. Iya dong Lause. Jadi harus bayar ini itu. Iya, benar. Mereka harus berusaha untuk kasih ini itu. Jadi susah lah Lause. Iyalah pasti berat Lause, lah. Gak enak. Gak enak kita dipaksa-paksa. Iya. Gak enak kan? Gak enak. Disuruh bayar ini itu. Apalagi kalau kita orang Pajak susah. Ya? Pajak dan lain sebagainya. Di Iya, tengah-tengah betul, itu. Betul banget. Di tengah-tengah itu mereka pasti pengen dong balik ke masa-masa dulu. Iya. Sama gak dengan kita hari ini? Mau dong Lause. Lause Malvian pengen gak balik di masa-masa sebelum corona? Mau banget. Masa di mana-mana mungkin bisa masih bebas. Kemana-mana, masih senang-senang di sekolah minggu, happy datang hari Minggu. Iya, dengar anak-anak teriak, "Hai Lause, hai Lause." Terus ada acara-acara yang
tukar Iya, hadiah. spesial banget, banyak Lause lomba-lomba. Lomba-lomba di gereja pakai di depan lapangan. Ada yang udah kangen gak ke gereja? Kangen dong Lause. Pasti semua pengen balik ke masa-masa Iya, itu. pengen banget. Pengen balik, begitu juga dengan orang-orang Israel di perjanjian baru. Mereka juga pengen balik ke masa-masa itu. Termasuk juga tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Iya. Tapi, kalau kita berbicara tentang damai, hanya tergantung dengan sebuah waktu, keadaan, apalagi ya? Ya pokoknya yang kita lihat lah ya. Keadaan, suasana. Itu berarti sebenarnya damai kita damai yang tergantung oleh sesuatu. Wah, berarti bukan itu loh yang Tuhan mau. Apa tuh kalau gitu damainya? Karena kalau tergantung sesuatu berarti damai kita damai yang bisa berubah-ubah. Misalnya kalau hari ini kita sakit ya kita nggak damai. Oke. Kalau kita sembuh baru kita damai. Atau kalau mungkin hari ini corona nggak punya uang, hari ini corona nggak ada damai. Kok begitu ya? Kan nggak juga kan? Iya ya. Begitu juga dialami oleh mereka. Tetapi pada waktu itu ada satu berita yang sukacita loh Lause. Apa tuh? Berita yang betul-betul luar biasa. Sekalipun mungkin di masa-masa sulit, tapi Tuhan mau mereka belajar bersukacita karena ada pesan yang membawa damai. Dan pesan itu tersampaikan melalui siapa? Para malaikat kepada banyak Lause. Bisa ada pada gembala, bisa kepada ada apa namanya? Sakaria. Nah, yang tadi. Yang tadi Sakaria. Sakaria. Kan dia yang akan menerima berita itu ya? Betul. Pertama kali justru ya? Pertama kali kepada Sakaria. Sakaria kan okay. imam kan? Imam. Tokoh penting. Jadi kalau apa yang dia bicara pasti orang mendengar karena perantara dari firman Tuhan. Nah, pada waktu itu ada berita yang sukacita dan orang-orang lagi berkumpul karena orang-orang tahu dia punya istri, tahu nggak? Tahu Elizabeth. Udah mau melahirkan kan? Iya. Dan tiba-tiba Sakaria yang dulunya bisu nggak bisa bicara karena dia nggak percaya juga. Nah, Tuhan bisu supaya dia juga tidak menceritakan hal yang aneh-aneh kan? Iya. Dan tidak yang membuat orang-orang justru malah makin nggak damai, makin ketakutan bahwa memang, kok bisa nih hamil karena udah tua dan lain sebagainya. Tuhan kasih dia bisu supaya nanti pada waktunya apa yang keluar dari bibir mulutnya boleh memberitakan sesuatu yang sukacita. Yang mendatangkan damai. Damai. Wow. Bukan dari mana-mana, bukan dari kondisi, bukan dari situasi, bukan dari apapun, tapi dari Tuhan. Wow. Wah, apa itu? Apa nah, itu? Lause bacain nih. Iya, mau dengar. Lause bacain di dari Lukas yang pertama. Lause bacain di Lukas 1 ayat 63 sampai 71. Panjang apa ya. Itu? Adik-adik dengerin nih Lause dan bacain. Lukas 1 ayat 63 sampai 67. Lause dan bacain buat adik-adik semua. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes karena mau menamai anaknya. Dan Yohanes. Seketika itu juga terbukalah mulutnya, terlepaslah lidahnya lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitar itu. Jadi orang-orang berkumpul, ada banyak sekali orang. Orang-orang Israel tentunya ya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Apa sih buah tutur? Jadi berita. Jadi sukacita, jadi kabar. Di segala itu loh, di pegunungan Yudea. Banyak orang pasti dengar ini. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Berarti ini bukan ketakutan seperti hari ini, ketakutan yang penuh spektakuler. Karena satu hal yang mereka mungkin tidak pernah dengar, tiba-tiba ada berita yang sukacita besar nih. Di tengah-tengah mereka pada waktu itu lagi nggak damai, lagi nggak tenang, lagi ketakutan. Apa sih berita itu? Nah, dibilang di ayat 67, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, nah ini beritanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Jadi zaman-zaman dulu nih, kembali Tuhan ingatkan supaya mereka ada kekuatan baru. Iya, betul. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari apa, Lause? Dari tangan semua orang yang
membenci kita. Jadi ini ada pesan nubuatan dari zaman perjanjian lama yang kembali diingatkan oleh Tuhan oleh pesan. Oleh pesan siapa? Pesan Roh Kudus kepada Zakaria. Pada waktu itu dan orang-orang dengar bahwa ini berita yang sukacita, bahwa Tuhan mengingat orang-orang sekalipun mereka di dalam masa-masa yang sulit dan susah. Betul. Dibilang Tuhan akan membawa kelepasan bagi umatnya. Senang gak kalau kita dengar ini? Senang banget Lause. Ibarat kata kita ini sebentar lagi akan diberikan satu kebebasan nih. Wah, tapi pertanyaannya buat Lause Andrian, kelepasan dari apa sebenarnya sih Lause? Nah, kelepasan dari apa ya? Iya. Bukan hanya kelepasan dari terlepas dari situasi. Atau mungkin terlepas dari hal-hal yang ya hal-hal dunia lah, misalnya bebas, Israel boleh kembali berjaya, enggak. Tapi kelepasan dari DOSA yang paling penting. Dosa tadi itu ya Lause. Karena Ya. kalau kita nggak tenang cuman karena kondisi misalnya contoh sakit, pandemi, hal-hal yang biasa, itu mungkin sementara. Iya betul. Tapi kalau berbicara mengenai dosa, hati kita pasti nggak akan tenang. Mungkin waktunya nggak kehitung, kekal selama-lamanya. Benar banget Lause. Makanya ketika Zakaria menyampaikan berita ini kelepasan, dibilang aja Tuhan melawat, Tuhan mau datang, Tuhan mau ingat, itu sudah luar biasa. Tuhan yang jauh di sana mau datang, mau ingat sama kita loh. Misalnya hal ini nih, kalau kita lagi dalam masalah, kalau Tuhan mau ingat kita, kita udah senang nggak? Seneng banget. Kalau Tuhan mau dengar doa kita, kita senang nggak? Seneng banget. Kan dia Tuhan loh. Apalagi dia mau tolong, datang ke dunia. Betul. Itu kan lebih membuat hati jadi berbunga-bunga ya, senang sekali. Jadi Tuhan mau datang pada waktu itu, dan Tuhan mau melawat, dan terpenting lawatan Tuhan adalah bukan cuman berbicara mengenai hal-hal yang jasmani ya, tubuh kita, situasi, kondisi, tapi tentang dosa. Dan dibilang Tuhan akan membebaskan kita dari musuh-musuh kita, bukan cuman musuh orang ya pada waktu itu ya, tapi juga musuh apa? Segala macam hal yang ada di dalam dunia ini Lause. Kesulitan hidup, itu jadi musuh kita juga. Iblis bisa pakai bikin kita jadi nggak tenang, jadi down, percaya sama Tuhan ya. kan. Jadi jauh dari Tuhan. Mungkin karena kita terlalu banyak pikir masalah, malah kita lupa beribadah. Atau malah kita makin jauh dari Tuhan. Iblis bisa buat kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Ngapain percaya sama Tuhan? Kamu hari ini masih dalam masalah. Ngapain mau percaya sama Tuhan? Papa mama kamu masih berantem. Nah itu mengerikan Lause. Tuhan mau membawa kelepasan, berita sukacita, supaya kita bebas, tenang. Tapi bukan cuma bebas dan tenang dan aman dan nyaman yang sementara, tapi kekal selama-lamanya. Dan damai itu ada di dalam hati kita kalau kita mau membiarkan hati kita terus dipimpin oleh Tuhan Yesus. Mau menyambut Tuhan hadir dalam hati kita. Tuhan boleh menjadi Raja, menjadi Tuhan. Kita mau hidup terus dipimpin oleh Tuhan. Dan kita mau terus apa? Membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan merasa damai. Seperti Lause Andrian loh. Lause Andrian kalau mengingat Natal, Lause Andrian akan mengingat peristiwa yang terjadi udah lama sekali sih. Peristiwa yang lama sekali. Ya mungkin sekitar 8-9 tahun lalu. Wah, itu masih jadi pada waktu itu di masa-masa Natal ya. Masa-masa Natal rumahnya Lause Andrian kebakaran. Bayangin loh kalau rumah kita kebakaran, semua hilang nggak? Hilang lah. Semua hilang nggak? Hilang. Bahkan ada anjing kesayangan dan Lause Andrian pada waktu itu nggak ada di rumah, lagi di luar. Jadi ketika mau balik ke rumah ya udah nggak bisa selamatin satu apapun loh. Orang-orang di kompleks perumahan masih bisa selamatin ini itu. Ya kita udah terlambat sampai udah habis. Sedih nggak? Banget. Bisa membuat hati nggak tenang nggak? Bisa banget, semua hilang, apa yang Lause punya hilang semua. Tapi di tengah-tengah kondisi begitu, kalau Lause merenung terus, ya percuma ya, nggak akan balik juga. Tapi di tengah-tengah begitu ada satu kekuatan yang membuat Lause dan Lause punya orang tua dan keluarga jadi kuat. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus.
ada Tuhan Yesus yang tetap menyertai. Iya, itu ya. Semua bisa hilang, uang bisa hilang, tapi yang penting Tuhan gak akan pernah hilang. Betul. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memimpin, dan buktinya sampai hari ini Laos Andreas masih ada. Laos Andreas masih bisa sukacita, masih bisa kuat. Itu karena apa? Karena ada Tuhan yang memberikan damai, bukan karena harta itu, ya, betul, tapi betul karena sekali. ada Tuhan yang Betul hadir sekali. di dalam hati Hati kita. Begitupun Laos Andreas berharap hadir juga di dalam hati anak-anak, supaya mau kondisi itu berubah, tapi kalau ada Tuhan Yesus, itu damai. Begitupun pada waktu itu kan, akhirnya Sakaria memuji Tuhan. Sakaria memuji Tuhan bukan karena anak itu lahir, bukan karena dia mungkin terbebas dari kutukan atau aibnya, karena pada waktu itu kalau keluarga ataupun istri tidak bisa mengandung, kan dibilang kan kena kutukan, berdosa, aib, apalagi dia imam. Apalagi dia imam, kok nggak punya anak, jaga diri banget ya, karena orang terhormat. Tapi dia bersyukur bukan karena dia seolah-olah terbebas dari sebuah judge ya, bahwa dia begitu ya, karena itu kan sebuah penghakiman ya. Wih, terbebas nih, bener nih, aku punya anak, wah happy, udah terbebas. No, bukan karena itu, tapi dia memuji Tuhan, bukan juga karena dia senang, tapi dia memuji Tuhan karena Tuhan itu sendiri boleh hadir, mengingat, dan dibilang tadi melawat, mau mengunjungi dunia sebentar lagi. Pada waktu itu sebentar lagi kan? Betul, karena masih dibuka jalan melalui Yohanes. Dan mamanya Maria masih sementara mengandung. Betul. Nah, kalau kita kan sekarang dengar berita kan Tuhan udah lahir. Dan sekarang kita akan merayakan kedatangan Tuhan. Betul. Kali ini kita merayakan kedatangan Tuhan lewat apa? Walaupun hanya lewat online, tapi kita tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sendiri. Betul. Karena kan Yesus itu bukan hadir di gereja, tapi yang paling utama di hati kita yang memberi damai. Nah, pertanyaannya, kita suka nggak memberikan kehadiran Tuhan? Nah, kita suka nggak berdoa nggak? Itu dia. Iya, kita suka nggak Bapak? Atau jangan-jangan kita suka lupain Tuhan? Nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab. Ibadah nggak sungguh-sungguh. Malas banget ikut ibadah online. Waduh. Bagaimana mau rasa damai di tengah-tengah begini kalau kita nggak ingat Tuhan? Akhirnya ketika Sakaria dan orang-orang itu mengingat Tuhan, jadi kekuatan. Mengingat janji Tuhan. Nah, itu jadi satu hal yang boleh hari ini kita belajar. Coba kita ingat tentang Tuhan. Lalu sama Alfian juga bersyukur nih, jadinya jadi benar-benar diingatkan lagi. Ternyata damai itu bukan karena kamu punya banyak uang, bukan karena corona hilang, bukan karena misalnya kamu dapat nilai yang bagus baru kamu damai, dapat hadiah Natal yang besar baru damai, dapat hadiah kerajinan baca Alkitab dari Lause baru ada damai. Bukan, ternyata Lause Andrian tadi ingatkan, justru karena ada Tuhan yang ada di dalam hidup kita, di mana kita memegang janjinya. Benar ya Lause ya? Jadi itu damai yang sebenarnya. Jadi walaupun corona masih ada, hati kita harusnya tetap tenang. Karena ada sekalipun Tuhan ya. Mungkin tahun depan kita mungkin saja nih, mungkin loh ya, semoga tidak. Mungkin ada coronavirus baru. Tapi kita tidak boleh takut. Betul. Karena ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang hari esok. Mau kapanpun, mau tahun depan, dia pasti akan tolong anak-anaknya. Yang penting kita mau percaya. Jangan suka digoncangkan sama keadaan hidup ya. Apalagi iblis bisa memakai semua hal. Iya, betul. Adik-adik juga boleh ingatkan ke papa mama. Kalau papa mama lagi susah, lagi sulit, lagi nggak damai, lagi nggak tenang, mungkin ada yang lihat papa mama mungkin di rumah rasa gimana gelisah gitu ya. Mau nangis, kamu lihat. Ingatkan ke papa mama, yuk doa, yuk ingat lagi tentang Tuhan, ingat lagi. Dan mungkin adik-adik juga boleh belajar mendoakan papa dan mama. Supaya ada damai di rumah ya. Betul. Nyambung deh, minggu lalu kita belajar tentang pengharapan. Hari ini kita juga belajar lagi tentang damai. Peace. Jadi luar biasa ya, Tuhan kita itu sumber pengharapan dan sumber damai sejahtera. Wah, ada shalom. Ada shalom. Nah iya, jangan-jangan nih anak-anak dengar Lause selalu bilang, halo shalom. Tahu nggak itu artinya shalom apa?
Apa? Langsung jelasin Shalom tuh. apa sih artinya? Damai ya, Iya, damai beserta kamu. Itu dia. Damai beserta kamu. Jadi setiap kali kita orang Kristen, anak-anak Tuhan bilang Shalom, artinya kita punya Tuhan yang memberi damai. Jadi senang sekali kalau kita bilang Shalom. Dan yang memberikan damai itu Tuhan, Iya, bukan benar. manusia. Benar. Kalau Tuhan itu berarti dapat dipercaya, tidak ombang-ambing, Betul. nggak pelin-pelan. Kalau manusia kan bisa berubah-ubah kan? Berubah-berubah. Siapa yang bisa jamin yang bisa jamin tahun depan kita masih bisa kuat? Siapa yang bisa jamin kalau tahun ini kita nggak akan corona? Semua kan, bahkan orang-orang kaya pun merasakan. Iya, merasakan. Nah, jadi tidak ada jaminan di luar Tuhan. Makanya kan damai itu harus berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena teguh di dalam Tuhan. Thank you banget Lausa Andrian. Shalom. Iya, Lausa Andrian melalui ceritanya membawa shalom bagi kita semua, oke? Seneng banget Lausa. Thank you loh Lausa. Sama-sama, semoga kita boleh menyambut Natal dengan hati dan hidup yang penuh damai. Amin, damai sejahtera dari Tuhan ya. Iya. Oke, Lausa mau tutup doa nggak? Lausa Malvian mau doa? Boleh, terserah. Yuk, lipat tangan, tutup mata ya anak-anak. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Lausa Andrian sudah menolong kami untuk mengerti damai yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan Yesus yang sudah lahir di Bethlehem dan yang sudah lahir di hati kami, di hidup kami, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap merasakan damai yang dari Tuhan itu sekalipun corona belum hilang, sekalipun papa mama juga masih mengalami kesulitan masalah keuangan, sekalipun pelajaran di sekolah tambah sulit, sekalipun kami harus menghadapi banyak masalah, tapi kami tidak akan takut. Kami percaya Tuhan yang akan memberi ketenangan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tolong kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita pamit yuk Lausa-Lausa anak-anak. Kita minggu depan tanggal 12 ya Lausa ya. Itu hari spesial. Wih, hari apa tuh? Hari apa tuh? Bukan hanya Advent ketiga, tapi kebetulan sekali di minggu yang akan datang di Advent ketiga itu hari ulang tahun Komisi Anak Lausa. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun Komisi Anak. Iya, yang ke berapa? 26. Wow. Iya, Wah, bersyukur ya Tuhan tuntun sampai 26 tahun. Iya, minggu depan kita acara ulang tahun ya. Yeay. Oke, kita pamit yuk Lausa. Bye. Yesus Kristus.
jump, jump.